Kalau kita bandingkan dengan negara-negara mata uang emerging market yang lain, termasuk juga mata uang hard currency ya, seperti yen Jepang ataupun euro, sebenarnya pelemahannya tidak terlalu signifikan ya, secara year to date. Contohnya dolar indeks kan sudah menguat sekitar 12%, yen Jepang juga sekitar 18%, negara-negara tetangga kita kecuali Singapura ya, itu juga lebih dari 7% ya. Kita sendiri masih pelemahannya sekitar 5%. Sebenarnya ini secara umum memang pelemahan rupiah itu masih terkendali ya, dan ini sebenarnya masih cukup kondusif ya, baik buat eksportir maupun importir. Karena walaupun terjadi pelemahan, pelemahannya juga tidak signifikan, dan volatilitasnya juga kalau kita bandingkan dengan periode-periode sebelumnya, volatilitas rupiah relatif rendah sebenarnya kalau dibandingkan dengan emerging market yang lain. Namun kita lihat memang sentimen terutama di pasar modal kelihatan setelah Lebaran cenderung masih negatif ya, terutama untuk pasar obligasi. Year to date memang asing ini sudah keluar dari obligasi negara itu cukup deras ya, itu sekitar 120 triliun ya sejak awal tahun sampai kemarin ya. Tapi kalau dilihat dari sisi cadangan devisa kita ini juga relatif masih cukup baik ya, sekitar 135-an billion dollar ya. Dan di sisi lain juga kita memang terbantu sekali dari sisi ekspor komoditas ya. Jadi tadi saya katakan kita terbantu dari batu bara yang harganya masih relatif tinggi, walaupun memang beberapa komoditas lain seperti CPO kelihatan mulai melambat ya. Jadi ini memang harus kita waspadai juga karena perbaikan ekonomi sepanjang kuartal 2 itu terutama terbantu juga oleh harga CPO ya. Jadi daerah-daerah luar Jawa terutama yang menikmati, dan mereka juga kita lihat ada perkembangan yang cukup baik dari sisi penjualan barang-barang durables-nya. Tapi secara umum rupiah mungkin masih akan ada kecenderungan pelemahan seiring dengan Fed yang masih akan menaikkan suku bunga. Walaupun tadi seperti statement dari Powell mengatakan bahwa kemungkinan kenaikan suku bunga The Fed ini akan diperlambat ya ke depannya, karena ini juga langsung direaksi pasar dari sisi treasury yang sedikit bull steepening ya. Jadi yield tenor jangka pendek hingga menengahnya mulai turun, sementara yang yield tenor jangka panjang ini kelihatannya memang respons ya daripada statement Jerome Powell tadi. Oke, baik. Dengan adanya kenaikan suku bunga The Fed tentunya juga menarik andai kita bicara terkait yield dari obligasi. Nah, ini kita update kembali mengenai spread yield US Treasury tenor 10 tahun versus yield dari Sun kita 10 tahun juga dibandingkan negara Asia lainnya seperti apa sih Pak David? Apakah memang yield dari Sun kita juga masih menarik di mata para pelaku pasar? Ya jelas kalau dilihat dari sangat menarik ya, masih di atas 7%, 7,3%-an ya, dan US Treasury kita tahu yang 10 tahun sekarang sekitar 2,8, jadi spreadnya masih cukup baik. Untuk Indon juga kita lihat yang 10 tahun masih ya sekitar 4 ya, 4%-an ya, jadi memegang obligasi US dollar Indonesia juga sangat-sangat menarik ya, masih dilihat spreadnya dari US Treasury. Tapi memang kalau dilihat dari sisi deposit rate ya, memang bank-bank di luar itu memang sudah menaikkan relatif mengikuti ya kenaikan suku bunga Fed. Ya. Jadi dibandingkan bank dalam negeri memang kita masih mengikuti LPS rate yang 0,25%, sedangkan bank-bank di luar memang sudah di atas 2% ya. Dengan kenaikan tadi malam 75 basis point, perkiraan saya juga bank-bank di luar akan kembali menaikkan rate-nya menyesuaikan dengan peningkatan suku bunga Fed-nya. Nah, ini tentu juga akan jadi tantangan buat kita ya, terutama apakah ekonomi kita ini masih menarik buat investor, terutama investor portofolio, mengingat spread-nya yang memang sudah sangat tipis begitu ya dari segi deposit rate. Nah, di sisi lain juga dari sisi deposit rate rupiah dibandingkan dengan deposit rate US dollar ini juga kelihatannya memang menipis ya dengan kenaikan suku bunga Fed. Ya, jadi memang bank-bank nasional sekarang suku bunga rupiahnya juga di bawah 2%. Di sisi lain kita lihat suku bunga falas memang di luar juga untuk falas ini relatif sudah mengikuti suku bunga Fed juga di atas 2%. Jadi memang ini yang memang harus diperhatikan.
ke depannya, tapi sejauh ini inflasi kita, terutama core inflation memang masih relatif rendah. Tapi perlu dicatat memang untuk core inflation ini biasanya lagging, dan ini menjadi tantangan terutama di kuartal 3 di tengah tadi ya, kemungkinan perlambatan harga komoditasnya masih akan berlanjut di kuartal 3.